Assalamualaikum sobat traveler. Kelihatan nih tamannya di depan. Kira-kira lagi ada di mana nih guys? Kita lagi ada di daerah Tumpang ini guys. Hari ini kita akan explore daerah Tumpang. Kita lagi ada di Candi Jago ini terletak di kawasan Tumpang. Kalau jalan kaki dari Pasar Tumpang ini cuma 5 menitan guys. Kalau dari Malang berjarak 22 km guys untuk sampai ke kota Tumpang ini guys. Di sini ada Candi Jago. Candi ini didirikan waktu Kerajaan Singasari yang dipimpin oleh raja yang keempat, yaitu Wisnuwardana. Candi ini dibuat untuk menghormati ayahanda beliau. Kalau baca sejarah sih seperti itu guys. Oke guys, kita akan explore di daerah sini. Kita akan coba cari tahu ada apa aja di sini, dan mungkin juga ulasan soal sejarahnya di Candi Jago ini. Jadi guys, perjalanan dari alun-alun Malang atau kota Malang jika ditempuh dengan sepeda motor itu 32 menit. Kalau kita pakai mobil 34 menit untuk menuju ke lokasi. Kalau mau jalan kaki juga bisa, itu estimasi 3 jam. Guys. Jadi penampakannya seperti itu guys. Bentuknya dari Candi Jago Tumpang. Candi Jago ini menurut bahasa kitab lama Jawa atau kitab Hindu, arti dari Candi Jago adalah keagungan. Jadi candi ini dibangun untuk menghormati ayahanda dari Raja Singasari yang keempat, Wisnuwardana. Di sini tadi coba kita cek ada itu sih guys, relief-relief yang menjelaskan soal cerita. Dan menurut kitabnya, cara bacanya kita puterin relief-relief tersebut searah jarum jam. Kita akan cek di situ guys. Oh ya guys, ini bentuknya kenapa nggak utuh di bagian atasnya? Konon kata orang-orang setempat dulu pernah tersambar petir guys, sehingga bagian atasnya hancur. Jadi kalau kita lihat di daerah di sebelah sana itu seperti nggak utuh guys. Jadi kemungkinan candi ini lebih tinggi dari yang terlihat kalau seumpama utuh. Di samping-samping candi ini juga terdapat beberapa arca, atau ini arca atau patung ya. Ini patungnya seperti ini. Lihat guys, zaman-zaman dahulu orang bisa buat kayak gini, keren ya. Masya Allah, keren banget. Terus di sini ada patung, sepertinya patung Shiva. Kalau ada patung ini berarti ini candinya orang Hindu guys. Di patungnya seperti ini. Kita coba dekat. Jadi patung Shivanya tampak kepala. Sebenarnya kalau dilihat dari struktur fisiknya ini kayak seharusnya utuh, tapi kepalanya hilang. Oke, kita explore di candinya guys. Bismillah. Kalau searah jarum jam berarti kita muternya dari situ guys. Oke, kita puterin dulu, kita lihat. Nah, ini bentuk reliefnya.
sebagian udah hancur guys. Mungkin faktor umur. Kalau baca-baca kemarin di sini tahun dibangunnya sekitar 1200-an Masehi, ketika kerajaan Singosari berdiri. Dan konon Hayam Wuruk, raja dari Majapahit, juga sering kesini guys. Jadi ini ada punden atau undak-undakan, 3 undakan, 1, 2, di atas itu ada 3. Ini situs bersejarah yang patut dilindungi guys. Jadi kalau ke tempat-tempat ini kita wajib menjaga juga guys ya. Jadi buang sampah pada tempatnya itu hal kecil yang bisa kita lakukan, karena dari ini menjadi saksi bisu dari sejarah bangsa kita guys. Kata Pak Soekarno, bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya. Itu yang betul guys. Jadi kita harus tahu sejarah bangsa kita kayak gimana. Mungkin ada faktor usia, jadi untuk reliefnya kurang terlihat jelas guys. Ini sepertinya biksu atau brahmana. Kalau audionya banyak suara-suara di luar konten nih, karena ada para siswa lagi kesini guys. Ini mungkin lagi belajar juga di sini. Jadi maaf kalau suaranya agak keganggu ya. Searah jarum jam, searah jarum jam. Sepertinya ada orang gambar berdoa. Kalau dari cerita kemarin yang saya baca maksudnya ya, jadi untuk relief ini menjelaskan salah satunya tentang Krishna dan saudara-saudaranya atau Pandawa yang mereka kalah berjudi karena kelicikan Kurawa atau Sangkuni. Untuk di punden kedua reliefnya lebih jelas dibandingkan yang di bawah guys. Kita akan ke atas. Ini kita ada di punden kedua.
Ini banyak keras banget loh guys. Coba pakai apa orang ngukirnya zaman dulu bisa bikin pahatan seperti ini, keren. Dan bangsa kita dulu memiliki budaya yang besar guys, peradaban yang besar. Zaman dulu masih belum ada semen juga guys. Gak mungkin orang bisa bikin kayak gini kalau memang gak punya kesaktian. Kuat-kuat banget orang dulu guys. Pak kula amit nggih. Kayak Bagong sama Semar. Kayak itu belum tentu pasti guys, bisa jadi hoax. Karena hanya sugesti atau pendapat, belum tentu benar. Masih takjub gimana buatnya orang dulu. Detail sekali loh guys gambar-gambarnya. Zaman dulu belum ada komputer juga. Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita naik ke punden ketiga. Nah, guys, di sini jadi hancur guys. Sarah Jarum Jam, oh ya betul Sarah Jarum Jam. Tapi tetap aja saya nggak paham, nggak punya ilmunya sih. Warisan kebudayaan yang harus dijaga. Penampakannya seperti ini. Oh ya, terus melanjutkan cerita tadi. Jadi ada Pandawa dan Kurawa. Pandawa itu kala bermain judi dengan Kurawa karena kelicikan Sangkuni, akhirnya mendapat hukuman diasingkan di hutan selama 12 tahun sebagai manusia biasa. Berarti mereka bukan manusia biasa menurut legenda ceritanya. Kalau kebanyakan di tanah Jawa itu biasanya banyak cerita legenda. Wawalam soal. Terus ada cerita kedua soal raksasa atau Batara, kala yang ingin reinkarnasi menjadi rupawan. Terus ada cerita reliefnya juga di sini. Yang kemarin saja itu ada cerita kura-kura yang ingin terbang. Nanti bisa dicek sendiri ceritanya. Kita ada di puncaknya ini guys. Ini aneh, ada bunga-bunga di sini. Amit nggih, kula nuwun sewu. Kita harus memperhatikan etika kesopanan guys kalau ke tempat seperti ini. Biasanya ada yang jaga. Lembut dari zaman dahulu. Tapi kepercayaan kita sebagai muslim, kita hanya percaya kepada Allah dan Al-Quran serta Nabi-Nya.
Oke guys, jadi seperti ini penampakannya Candi Jago. Itu taman, kalau bawa si tole atau anak kecil pasti senang tuh main di sana. Oke, cukup sekian untuk explore di candi ini. Untuk lebih jelasnya nanti bisa searching di Google sendiri soal artikelnya. Ini tinggi banget guys, ada di puncaknya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa pesan saya tadi, jaga tempat-tempat seperti ini karena ini warisan budaya sejarah kita. Buang sampah pada tempatnya. Untuk musim pandemi, keep social distancing, jangan lupa pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum.